Yesus itu sesungguhnya adalah Krishna. Krishna adalah Yesus. Mereka adalah figur yang sama tetapi diwartakan oleh bangsa yang berbeda. Kedua-duanya adalah perwujudan dari Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Sama kan? Kedua-duanya disebut sebagai juru selamat tetapi dengan istilah yang berbeda. Krishna disebut sebagai avatar, Yesus disebut sebagai Mesias, tetapi ya sama aja sebenarnya juru selamat. Kedua-duanya adalah satu di antara tiga oknum Tuhan. Krishna itu sebenarnya sejatinya adalah Wisnu yang satu di antara tiga Trimurti, dan Yesus dianggapnya satu dari tiga Trinitas. Kedua-duanya itu adalah oknum kedua. Yang cukup luar biasanya adalah ayah angkatnya itu sama-sama berprofesi sebagai tukang kayu. Apakah ini cocok logi atau enggak ya? Tapi lanjut. Kedua-duanya adalah keturunan raja, tapi dibesarkan sebagai rakyat jelata. Kedua-duanya lahir dan kemudian orang-orang mengenalnya setelah dibimbing oleh bintang. Keduanya lahir di saat ada raja jahat yang berkuasa yang sama-sama sedang melakukan sensus. Yesus lahir di sebuah desa yang namanya adalah Maturea, sedangkan Krishna itu dilahirkan di sebuah wilayah yang namanya Mathura. Julukan dari Yesus itu adalah singa dari Yudea, sedangkan julukan bagi Krishna itu adalah singanya, orang Saki. Ibunya Yesus kita mengetahui namanya adalah Maria, sedangkan ibunya Krishna itu namanya kita juga ketahui adalah Devaki. Tetapi tahukah Baraya bahwa Krishna memanggil ibunya dengan sebutan Maya? Guru Gembul kelihatan dengan cukup lincah menjelaskan atau membacakan poin-poin dari buku tersebut ya. Dan Guru Gembul kemudian mengatakan Yesus dan Krishna banyak samanya ya. Kalau Anda perhatikan sumber yang diambil oleh Guru Gembul ini, judulnya adalah 346 Striking Analogies Between Christ and Krishna. Dan ini adalah buku yang gampangnya diterjemahkan 346 analogi atau kesamaan yang mengejutkan, ya, striking analogies between antara Yesus dan Krishna, antara Kristus dan Krishna. Dan Guru Gembul kemudian mengangkat buku ini sebagai bahannya, tulisan dari, Anda bisa lihat di sini tulisannya namanya Kersey Graves. Nah teman-teman, saya mesti jelasin dulu bahwa siapa itu Kersey Graves. Jadi Kersey Graves itu adalah seorang yang kurang lebih dia hidup di abad ke-19 dan dia adalah seorang tokoh dari satu kelompok namanya Christ Myth Theory. Jadi Christ Myth Theory ini adalah sebuah kelompok yang muncul dalam gerakan untuk anti-Kristen sebenarnya. Atau gerakan ini adalah gerakan yang muncul sebagai respon untuk melawan kekristenan. Ya, dan kelompok Christ Myth Theory ini isinya itu adalah orang-orang yang kemudian berasumsi bahwa Yesus itu adalah tokoh mitos. Makanya banyak yang namanya teori konspirasinya. Nah, Kersey Graves ini adalah dia mengatakan di dalam salah satu bukunya, dia mengatakan bahwa Krishna itu disalibkan di antara dua penjahat. Krishna itu disalibkan di antara dua penjahat. Tapi pada kenyataannya kalau Anda bolak-balik literatur Hindu, maka Anda tidak akan menemukan cerita di mana Krishna itu disalibkan di antara dua penjahat. Nah, Anda dari sini Anda seharusnya yang waras, Anda akan mengatakan bahwa kok mencurigakan sekali, kenapa begitu? Ya karena memang begitu. Karena memang orang-orang seperti Kersey Graves ini kerjaannya adalah cuman mengarang, mengkonspirasi, dan asal nulis. Kalau misalnya ada satu data yang cocok, mereka pakai, mereka sambung-sambungin, dan mereka jadikan itu sebagai argumen. Maklum pada waktu itu tataran akademik itu tidak menjadi budayanya mereka, teman-teman ya. Nah, ada salah seorang yang namanya Richard Carrier, dia ini adalah pendukung Christ Myth Theory. Nah, menariknya adalah kalau sesama pendukung atau anggota dari Christ Myth Theory kan harusnya saling mendukung, teman-teman. Tetapi Richard Carrier ini menuliskan atau berkomentar tentang Kersey Graves. Dan dia mengatakan Kersey Graves ini selalu menghilangkan atau bahkan tidak menyertakan sitasi atau kutipan. Dia menggunakan sumber-sumber yang membingungkan. Dan ada opini-opini yang tercampur dengan fakta. Jadi
beda antara opini sama fakta adalah fakta ya fakta terjadi, opini itu cuman pendapat. Tapi dia menggabungkan antara opini dan fakta, ya. Dan kemudian Kersey Graves ini menarik konklusi melebihi atau melampaui fakta-fakta yang tersedia atau evidence ya, fakta lapangan atau hal-hal yang menjadi faktanya. Jadi dia tarik kesimpulan berlebihan, lebay, ya. Dan many of his facts are wrong. Saya ingin Anda menggarisbawahi kata-kata dari Richard Carrier, sesama pendukung Christ Myth Theory. Bahkan sesama pendukung Christ Myth Theory aja bilang bahwa Kersey Graves ini memuat fakta-fakta yang salah, data-data yang keliru, opini-opini yang dicampur adukkan, dan dia tidak punya yang namanya etika akademisi yang baik. Jadi Kersey Graves itu menuliskan buku yang tidak pernah masuk dalam kriteria buku akademisi. Mari kita buka wawasan, karena memang alternatif sejarah itu atau teori sejarah itu atau hipotesis sejarah itu memang sangat luas, memang sangat banyak, agar otak kita terlatih untuk terbuka pada segala kemungkinan, dan otak kita terlatih bahwa setiap perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang lumrah tanpa harus berkonsekuensi pada konflik dan kekerasan. Baraya yang mau setuju mau tidak setuju ya tidak apa-apa. Kalau misalkan Bara mau cek, silahkan, bukunya itu sudah ada. Saya mau cuci tangan dan lepas tanggung jawab. Terima kasih. Nah, Pak Guru Gembul nih sayangnya menggunakan sumber buku demikian untuk membuat kontennya. Ya, somehow di YouTube itu bias juga ya. Ada konten yang saya pahami ya. Ada konten yang memang pada akhirnya kadang-kadang bingung juga ya. Karena belum ada aturan di dalam YouTube sendiri. Apakah konten itu tergolong hoax atau tidak, itu tidak ada aturannya. Sometimes bikin konten aja untuk bikin orang ketawa atau terhibur. Ya akhirnya kadang-kadang perlu diakui, orang-orang yang mungkin seperti Pak Guru Gembul yang mungkin sudah tidak punya bahan, mohon maaf ya, akhirnya mengangkat buku-buku yang picisan untuk kemudian dijadikan konten. Jadi saya jadi berpikir ya, mengutip dan membacakan buku karya Kersey Graves yang jelas-jelas itu sangat cacat sekali, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, apakah itu sikap yang bertanggung jawab sebagai seorang pendidik, Pak Guru Gembul?